Maka ada dua yang perlu dibedakan ya. Ada nilai perbuatan dan ada status perbuatan. Perbuatan yang salah belum tentu berdosa. Contohnya, satu, Khidir itu bukan umatnya Musa. Karena Nabi Musa diutus oleh Allah hanya untuk Bani Israel. Sedangkan Khidir bukan Bani Israel. Apa dalilnya? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Aku diberi oleh Allah 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada para nabi sebelumku. Salah satunya adalah wa bu'ithtu lil 'ammah wa kana al anbiya yub'atsun li ummatihi khassah. Aku diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia, sedangkan para nabi masa silam hanya diutus untuk umatnya saja. Yang kedua, Khidir itu nabi. Khidir ini nabi. Dan Allah memberikan wahyu kepada Khidir berbeda dengan wahyu kepada Musa. Oleh karena itu pada saat Musa ketemu Khidir, Khidir menyampaikan kepada Musa, "Ya Musa, inna laka ilmun ma laysa indi, wa inna li ilmun ma laysa indak." Wahai Musa, kau punya ilmu yang aku tidak punya, aku punya ilmu yang kau tidak punya. Dalam hadis riwayat Bukhari. Sehingga dalam hal ini tegas menunjukkan bahwasanya dua-duanya adalah nabi. Hanya saja wahyu yang Allah berikan kepada Musa beda dengan wahyu yang Allah berikan kepada Khidir. Dan sah-sah saja Allah membagi wahyu kepada hambanya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dan Musa diminta untuk belajar mengenai wahyu yang Allah berikan kepada Khidir yang tidak dimiliki oleh Musa. Makanya Khidir tahu latar belakang dari apa yang beliau kerjakan. Saya melakukan ini, saya melakukan ini, saya melakukan ini. Semuanya ada latar belakangnya. Yang Musa enggak tahu. Tapi Musa dikasih syarat, kamu jangan tanya dulu, sampai nanti aku jelaskan. Tapi Musa tidak sabar. Sehingga setiap kali Khidir melakukan tindakan-tindakan itu, Musa bertanya. Baik. Disitulah kita bisa memahami bahasanya dua-duanya wahyu. Dan wahyu itu punya kesetaraan. Wahyu itu punya kesetaraan. Antara wahyu 1 dengan wahyu 2 punya kesetaraan. Kecuali ketika ada wahyu pengganti yang berfungsi untuk menggantikan wahyu sebelumnya. Seperti nasikh dan mansukh. Taurat itu wahyu. Al-Quran juga wahyu. Mana yang jadi pengganti? Al-Quran. Maka ketika Al-Quran turun, Taurat tidak berlaku. Walaupun dua-duanya sama-sama wahyu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan Taurat dalam Al-Quran. Allah memuji Taurat dalam Al-Quran sebagaimana Allah memuji Al-Quran dalam Quran. Karena dua-duanya mulia, sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana antara satu hadis dengan hadis yang lain, hadis ini menggantikan hadis ini, nasikh dan mansukh. Ada yang menghapus dan ada yang dihapus. Baik. Sehingga karena manusia tidak dapat wahyu, maka manusia ketika menyampaikan sesuatu sifatnya hanya ijtihad. Kalau salah kita salahkan. Kalau benar kita bela. Membela kebenaran bagian dari bukti iman kita kepada Allah dan hari akhir. Selanjutnya, ketika mereka beristihad, mereka mendapatkan kesimpulan hukum yang sesuai dengan kebenaran. Meskipun tidak semua hasilnya sesuai kebenaran. Kalaupun hasil ijtihad mereka salah, mereka dimaafkan. Karena tidak sengaja. Ijtihad itu usaha yang dilakukan oleh ulama bagaimana agar mereka bisa mendapatkan kesimpulan yang benar dari sebuah dalil. Dan itu diwarnai dengan semangat untuk mengikuti kebenaran. Tapi karena manusia itu tidak maksum, ada peluang salah.
Karena manusia tidak maksum, ada peluang salah. Tapi salahnya di sini kan tidak sengaja. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan ijtihad walaupun nilainya salah. Maka ada dua yang perlu dibedakan ya. Ada nilai perbuatan dan ada status perbuatan. Perbuatan yang salah belum tentu berdosa. Contohnya, pernah nggak Pak berbuat salah tapi Anda tidak berdosa? Contohnya, salah yang tidak sengaja. Pernah salah tidak sengaja Pak? Ada yang salah tidak sengaja di sini? Pernah? Nggak pernah? Maksum berarti yang di sini. Hah? Pernah misalnya pas lagi puasa makan tidak sengaja. Salah atau benar ini? Salah atau benar? Salah. Berdosa enggak? Tidak. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Kesalahan tapi tidak sengaja. Salat, lupa ya. Orang salat duhur 5 rakaat. Salah atau benar? Salah. Dosa enggak? Andaikan sengaja, dosa. Loh, kok kamu duhur 5 rakaat? Itu khusus untuk saya. Masya Allah. Ini bisa ganti syariat ya. Dia nambah-nambahi jumlah rakaat salat. Nah. Dan kita diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam sebuah doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami jika kami salah karena tidak sengaja atau karena lupa. Dan mungkin kita sering melakukan seperti itu. Misalnya kita berbuat salah kepada orang lain atau salah dalam bersikap, dalam beragama, tapi kita enggak sengaja, Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Baik. Dan itulah pemurahnya Allah. Orang yang berbuat salah karena tidak tahu hukum, tidak dihukum. Kalau manusia berbuat salah dalam aturan manusia dan dia tidak tahu, tetap dihukum enggak? Ya? Dihukum ya. Misalnya lampu merah belok kiri. Prit. Dia ditilang ya, oleh petugas. Bapak tahu kesalahannya? Tidak tahu Pak. Tadi Bapak lampu merah belok kiri. Duh, katanya kalau merah boleh jalan terus. Kiri jalan terus. Nah, makanya Bapak harusnya terus, jangan kiri. Kan belok kiri jalan terus. Katanya belok kiri jalan terus. Nah, makanya Bapak salahnya harusnya lurus, jangan kiri kan. Baik, Bapak tetap ditilang. Loh, kenapa? Pak, sudah ada perubahan undang-undang. Bahwa sekarang lampu merah kalau tidak ada penjelasan boleh belok kiri, Bapak harus berhenti. Saya enggak tahu ya Pak. Tadi malam baru saja disosialisasikan Pak. Tadi malam jam 12. Kesalahannya was subuh. Tetap ditilang enggak? Ditilang. Karena sudah disosialisasikan. Terlepas dia tahu atau tidak tahu. Dan aturan undang-undang di negara kita, selama sudah disosialisasikan, maka orang tetap dinilai salah ketika melanggar. Udah? Dalam agama kita, orang berbuat salah. Mas, ini tidak boleh, kamu sholat di sebelah kiri imam batal. Tidak tahu ya saya baru tahu sekarang. Sholatmu sah atau batal? Tetap batal, harus diulang. Tapi tidak berdosa, dia tidak berdosa. Sudah? Sehingga sholatnya tetap harus diulang, tapi dia tidak berdosa. Tapi kan saya nggak tahu. Iya, Anda nggak dosa. Sehingga Anda tidak dihukum. Cuman sholatmu karena tidak sah ya harus diulang. Baik. Terus kalau nggak tahu gimana? Mas, hukum ini, undang-undang ini sudah disosialisasikan 14 abad silam. Udah 14 abad silam. Sampai sekarang masih nggak ngerti itu. Dan dimaafkan. Masya Allah. Maka siapakah yang lebih pemaaf? Allah Azza wa Jalla. Masih banyak orang yang ketika dia diberitahu, saya nggak tahu.
itu dimaafkan. Ini tidak boleh loh Pak, ini riba. Tidak tahu ya saya. Ya sudah Pak, karena Bapak nggak tahu, nggak ada dosa. Nah, saya baru tahu sekarang. Padahal hukum ini sudah dijelaskan sosialisasinya tadi malam Pak. Nggak ada ceritanya kayak gitu. Sosialisasi aturan ini sudah 14 abad silam. Tapi orang ketika nggak tahu tetap dimaafkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Kayak gini kalau sampai ada orang yang berkomentar, semenjak saya ngaji sunnah, rasanya kok banyak yang nggak boleh Pak ya. Ini dilarang, ini nggak boleh, ini haram, ini gharar, ini riba, resign, suruh, masya Allah. Isinya kok semuanya serba nggak boleh. Didik-didik kok rento, apa-apa kok rento. Kan kayak gitu. Sehingga orang ketika diingatkan komentarnya, apa-apa kok rento, apa-apa kok nggak boleh, dikit-dikit kok nggak boleh, apa-apaan ini. Padahal larangan itu sudah disosialisasikan 14 abad silam. Ya? Dan yang ngomong seperti ini bisa jadi petugas yang mungkin dia paham tentang aturan hukum dan bagaimana konsekuensi terhadap aturan hukum. Padahal yang bersangkutan sendiri mungkin dalam kasus tertentu, misalnya ada orang punya masalah ya, didatangi petugas. Udah benar semua, cari yang salah mana? Ada kayak gitu Pak? Ada ya? Knalpot bagus, spion lengkap. Cuman satu, selebore tidak standar. Selebore tidak standar. Anggaplah misalnya ya. Lalu hanya salah satu misalnya, nah, Bapak kena pasal sekian. Itu ada Mas. Gitu. Orang ini sendiri ketika diberitahu tentang agama, dia komentar, apa-apa kok nggak boleh. Sementara dia sendiri ketika menyikapi orang lain, dicari mana yang kelihatan salah. Maka ada manusia yang tidak proporsional. Terhadap aturan Allah, dia bilang apa-apa dilanggar, apa-apa kok nggak boleh. Terhadap aturan manusia, dia berusaha untuk mencari kesalahan orang lain atas dasar ini melanggar. Mungkin bisa jadi yang bersangkutan tidak tahu. Saya nggak tahu Pak kalau ini nggak boleh. Walaupun kamu nggak tahu tetap melanggar, sehingga kena konsekuensi hukum dan seterusnya. Baik. Oleh karena itu, jadilah hamba yang sadar hukum, baik hukum agama maupun hukum negara. Ya walaupun mungkin bagi kita berkaitan dengan hukum negara banyak yang tidak kita ketahui. Makanya kalau sudah berurusan dengan hukum negara kan kita menyewa ahli hukum karena nggak ngerti kita. Ini kalau sampai sengketa di pengadilan, ini bawa pengacara, ini bawa pengacara. Gitu Pak ya. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan tentang duduk masalahnya secara hukum negara. Kalau dalam hukum Allah tidak perlu demikian, karena masing-masing didasari dengan takwa. Baik, selanjutnya. Yang ketiga, tidak ada ulama yang mengetahui semua kebenaran. Karena tadi, ulama bukan nabi. Satu-satunya orang yang mengetahui kebenaran dalam agama hanya nabi. Nabi Muhammad SAW mengetahui kebenaran semua agama beliau. Sementara manusia yang lain tidak ada yang tahu. Manusia bisa mengetahui sebagian kebenaran sesuai ilmu yang Allah berikan kepadanya. Oleh sebab itu, setiap pendapat ulama berpeluang benar sebagaimana juga berpeluang salah. Kata Syekhul Islam, Innal ihatata bihadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam takun li ahadin minal ummah. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء ويسمع أو يراه من يكون حاضرا ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه فينتهي علم ذلك إلى من يشاء الله من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
Tidak ada seorang pun dari umat ini yang menguasai semua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis, berfatwa, memutuskan perkara atau melakukan sesuatu lalu didengar dan dilihat oleh sahabat yang hadir. Lalu disampaikan kepada generasi lanjutannya hingga sampai kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan hadis kan enggak didengar semuanya. Ada 2 orang, ada 3 orang, ada 4 orang. Begitu Pak ya? Sehingga siapa yang hadir ketika itu dapat ilmu. Yang enggak hadir, enggak tahu dia. Lalu disampaikan, ketok tular, MLM, ya. Mulut lewat mulut. Ya. Ini disampaikan, dapat hadis, sampaikan lagi dapat hadis, sampai akhirnya hadis itu jadi viral. Padahal dulu yang punya hadis cuma 1 atau 2 orang. Aisyah radhiyallahu anha mendengar hadis itu di dalam rumah. Enggak ada siapapun selain Aisyah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika itu yang dapat hadis siapa? Hanya Aisyah. Lalu Aisyah menyampaikan kepada keponakannya dari kalangan tabi'in, Urwah ibnu Zubair atau beberapa tokoh tabi'in yang lain. Masruq ibnu Ajda, salah satu di antara muridnya. Lalu setelah itu disampaikan kepada bawahnya. Maka dari kondisi ini tidak ada satupun manusia yang mengetahui semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Oleh karena itulah, jika para sahabat adalah generasi ulama yang paling banyak ilmunya, paling bertakwa dan paling afdol, adapun tingkatan keilmuan para ulama di generasi setelahnya semakin berkurang, sehingga lebih memungkinkan bahwa ulama generasi setelahnya untuk tidak tahu sebagian sunnah. Ini realita yang tidak memerlukan penjelasan. Oleh karena itu barang siapa yang yakin bahwa semua hadis sahih telah terkumpul pada setiap masing-masing umat atau terkumpul pada imam tertentu, ini jelas merupakan keyakinan yang keliru. Jadi kita nggak boleh meyakini semua hadis Nabi SAW ada pada Imam Syafi'i, itu salah. Semua hadis Nabi SAW ada pada Imam Ahmad, itu juga keliru. Semua hadis ada pada Imam Malik, itu keliru. Beliau mengetahui banyak hadis, tapi tidak semuanya. Jadi kalau misalnya kita buat diagram Venn, ya, ini ada sebuah diagram Venn. Lingkaran besar ini adalah pengetahuan Islam 100%. Gitu Pak? Ada ulama yang punya 80%. Sehingga diagram asirnya gini. Ini diagram besarnya, diagram asirnya, bawahnya ini 80%. Ada yang punya 70%, tapi di sebelah kanannya. Beririsan dengan yang tadi ya. Beririsan dengan yang tadi. Ini punya 70% sebelah kanan. Ada yang punya 80% sebelah kiri, beririsan dengan yang kanan tadi. Ada yang punya sebelah atas. Sudah? Intinya, tidak ada satu orang yang mengetahui semua kebenaran agama, tapi tidak ada kebenaran agama yang hilang di tengah umat ini. Paham maksudnya? Baik. Jadi kalau misalnya ini lingkaran 100% tadi ya, ada yang dia punya 80% di sini bawah. Ada yang punya 70% ini ke atas. Dia nggak tahu bagian bawah. Udah? Ada yang punya sekian persen sebelah kanan. Ada yang punya sekian persen sebelah kiri. Berarti kan tetap ada semua. Cuman yang ini nggak tahu itu, yang itu nggak tahu ini. Itulah kaidah umum. Maka siapapun asatidzah, kondisinya kayak gitu. Ustadz A dengan Ustadz B. Ustadz A punya ilmu yang tidak diketahui Ustadz B. Ustadz B punya ilmu yang tidak diketahui Ustadz A. Itu kaidah baku dalam masalah ilmu. Sebab tidak ada orang yang menguasai semua ilmu. Oleh karena itulah, kita diajarkan jangan buru-buru bilang tidak ada dalilnya. Tapi yang lebih tepat apa? Aku tidak tahu dalilnya. Karena tidak ada dengan tidak tahu sama atau beda? Beda.
Abu Hazim bercerita, Abu Hazim pernah menyampaikan sebuah hadis di hadapan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Abu Hazim ahli hadis, Ibnu Syihab Az-Zuhri gunung dalam masalah hadis. Enggak usah diragukan. Ibnu Syihab Az-Zuhri gunung dalam masalah hadis. Lalu ketika Abu Hazim selesai menyampaikan hadis, kata Ibnu Syihab, aku enggak pernah mendengar hadis seperti ini. Berarti enggak ada hadis itu. Spontan ada orang yang bertanya kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri, ya Syekh, ahafidta haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullah? Apakah Anda sudah menghafal semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Az-Zuhri, tidak. Au nisfah, atau Anda menghafal setengahnya? Setengahnya Anda hafal, setengahnya Anda enggak tahu. Jawab Az-Zuhri, arju, aku berharap saya sudah hafal setengahnya. Lalu apa kata orang itu? Anggap saja hadisnya Abu Hazim tadi setengah yang kau enggak tahu. Anggap saja hadisnya Abu Hazim ini ada di posisi setengah yang kamu tidak tahu. Masya Allah. Jadi gimana jemaah? Seorang hamba dia tidak mengetahui semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalaupun dia punya banyak hadis, dia tetap enggak boleh mengatakan ini enggak ada hadisnya. Yang betul, saya tidak tahu apakah ada hadisnya atau tidak. Nah, terus misalnya ada orang beramal ya, dia diingatkan, Pak, amalan Bapak ini enggak ada dalilnya. Kalimat itu salah atau benar? Ada orang beramal ya, terus Anda mengingatkan, Pak, amalan Bapak ini tidak ada dalilnya. Salah atau benar? Salah? Nah, yang beramal ngeyel. Apakah kamu sudah mengetahui semua dalil? Ya jelas tidak. Anggap saja ini adalah amal yang kamu tidak tahu dalilnya. Diterima enggak alasan kayak gini? Diterima enggak? Enggak juga. Lah terus jawabnya pripun jenengan? Nah, itu yang betul. Makanya pertanyaannya, ini enggak ada dalilnya, itu salah. Yang benar gimana? Dalilmu apa beramal seperti ini? Kalau kamu bisa jelaskan, aku tak melu. Sehingga saya sampaikan kepada mereka yang suka membuat amalan-amalan baru, tolong dong jelaskan ke saya yang membuat saya itu yakin kalau amalmu itu punya dalil. Nek duwe dalil, aku tak melu. Saya 100% akan ikut kamu dan nanti akan saya sampaikan ke jamaah saya, ini amalan yang berdalil. Akan saya ajak jamaah-jamaah yang lain untuk ikutan amalan seperti ini. Nah, mereka nggak bisa menyampaikan itu. Dan kadang mereka sendiri mengakui, saya juga nggak tahu dalilnya. Ini nggak ngerti ya, ojo dilakoni. Sebab yang namanya agama ini hukum asalnya tauqifi. Tauqifi itu maksudnya apa? Ngikuti dalil. Kalau ada dalil, diikuti. Kalau nggak ada dalil, kamu harus tawakuf, jangan beramal. Sebab kita beraktivitas karena ada landasan. Apa dasar hukumnya kau melakukan seperti ini? Baik. Selanjutnya, yang keempat. Betul, yang keempat ya. Pokoknya sampean catat aja ya, nomornya bebas ya. Tidak ada satupun ulama ahlu sunnah yang menyuruh untuk taklid kepadanya. Tidak ada satupun ulama ahlu sunnah yang menyuruh orang untuk taklid kepadanya. Dan prinsip ini sudah hilang. Banyak orang di zaman sekarang, dia nyuruh pengikutnya untuk taklid kepadanya. Sing bener pokoknya apa yang saya sampaikan. Liyane wis rasa digubris. Kadang kayak gitu ya. Padahal ini salah prinsip. Sekelas para ulama kibar yang kita kenal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, gak ada satupun di antara mereka yang nyuruh untuk taklid kepadanya. Kita bacakan. Imam Abu Hanifah pernah menyampaikan, "Idza qultu qaulan
yukhalifu kitaballahi ta'ala wa khabar ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Jika aku menyampaikan satu pendapat yang bertentangan dengan kitabullah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah pendapatku. Bahkan ulama Hanafiyah menegaskan annahu la yahillu li ahadin ay yufti biqaulina. Tidak halal bagi siapapun untuk menyampaikan fatwa dengan pendapat kami hatta ya'lama min aina qulna, sampai dia tahu dari mana kami mengambil pendapat itu. Jadi kalau kamu mau berfatwa dengan mazhab kami, yaitu mazhab Hanafiyah, maka kau enggak boleh kecuali harus tahu dasar hukumnya, landasannya. Yang kedua, perkataan Imam Malik, lebih banyak lagi ya. Imam Malik mengatakan, innama ana basyarun ukhti'u wa usib. Aku hanyalah manusia biasa. Aku bisa salah, bisa benar. Fanduru fi ra'yi. Maka perhatikanlah pendapatku. Fakullama wafaqal kitab wa sunnah. Jika sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, fakhudhu bihi, maka silahkan kau gunakan. Wa kullama lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatrukuhu. Kalaupun tidak sejalan dengan Al-Quran dan sunnah, tinggalkan. Masya Allah. Ini Imam Malik. Laisa ahadun, beliau juga mengatakan, laisa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun kecuali pendapatnya boleh diambil, boleh ditinggalkan, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keterangan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wada'u ma qultu. Kalau kalian jumpai dalam kitabku ini menyalahi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkan ucapanku, tinggalkan pendapatku. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, idza ra'aytumuni aqulu qawlan wa qad shahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafuhu fa'lamu anna aqli qad dhahab. Kalau kalian melihat dari pendapatku sementara ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beda dengan pendapatku, ketahuilah ketika itu akalku hilang. Sampai beliau tidak segan untuk mengatakan, ketahuilah ketika itu akalku hilang. Maksudnya gimana, Pak? Ya anggap saja ketika itu saya gila. Orang gila jangan diikuti. Walaupun tentu saja ini ungkapan hiperbol untuk menegaskan, kamu jangan ikuti aku ketika pernyataanku menyalahi dalil. Dan beliau punya satu prinsip, idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, maka itu adalah madhabku. Sampai para ulama generasi setelahnya, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Khuzaimah. Kalau Ibnu Khuzaimah, dan beliau ulama Syafi'i, Ibnu Khuzaimah yang meninggal sekitar abad 4 Hijriah. Imam Syafi'i meninggal tahun berapa? 204. Usia beliau 205. Usia beliau kan 54 tahun. 204 berarti ya. Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Lahir 150, meninggal 204 di usia 54 tahun. Ibnu Khuzaimah meninggal di 300-an sekian Hijriah. Ibnu Khuzaimah pernah menyampaikan, ketika beliau menjumpai sebuah hadis yang sahih, kata Ibnu Khuzaimah, annahu yanbaghi an takuna hadhil mas'alatu qaul asy-Syafi'i. Selayaknya hadis ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Wa illam yaqul biha, walaupun Imam Syafi'i tidak pernah mengatakannya, li'anna Syafi'iyya amara birruju' ila dalil. Karena Imam Syafi'i memerintahkan kita untuk kembali ke dalil. Jadi sampai ini belum pernah dikatakan oleh Imam Syafi'i, tapi kata Ibnu Khuzaimah, ini jadi pendapatnya Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i memerintahkan kita untuk kembali kepada dalil. Baik, Imam Ahmad sekarang. Beliau menegaskan, la tuqalliduni wala tuqallidu Malikan wala Syafi'iyya wala al-Auza'iyyah
wala thawriyah wa khudh min haitsu akhadhu. Janganlah kamu taklid kepadaku. Jangan taklid kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Auza'i atau Thawri, tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Beliau juga mengatakan pendapat Al-Auza'i, pendapat Imam Malik, pendapat Abu Hanifah, semua hanya pendapat. Dan bagiku itu semuanya sama. Wa innamal hujjatu fil athar. Namun yang jadi dalil adalah, yang jadi hujjah bagiku adalah dalil. Nah, prinsip seperti ini penting untuk kita tanamkan di tengah masyarakat. Pak Ustadz, saya nggak hafal yang tadi dibaca. Di mana saya bisa dapat? Saya cantumkan ini di buku Fikih Bermadhab. Kumpulan perkataan-perkataan para ulama yang menegaskan bahwa kita dilarang taklid. Dan mereka sendiri tidak ridho ketika ada orang yang taklid kepada mereka. Maka bagaimana generasi setelahnya memaksa orang lain untuk taklid kepada orang lain? Padahal yang ditaklidi enggak ridho. Kamu harus mazhabnya Syafi'i. Kalau enggak sah sholatmu. Kayak gitu contohnya ya. Contohnya seperti itu. Memaksa orang lain untuk bermadzhab tertentu. Walhamdulillah. Di negara kita ya. Saya mau tanya, negara Indonesia itu mazhabnya apa? Negara Indonesia mazhabnya apa? Hah? Negara Indonesia? Hah? Campur. Apa mazhab negara Indonesia? Tidak bermazhab. Ya. Negara tidak mengadopsi mazhab apapun. Karena itu di Undang-Undang Dasar 45 maupun di peraturan siapapun, mau peraturan presiden, peraturan pemerintah tingkat daerah, maupun siapapun, tidak pernah ada pernyataan bahwa kita mengadopsi mazhab Syafi'iyah, tidak ada. Sehingga negara ini tidak bermazhab. Walhamdulillah. Itu sebenarnya peluang bagi Bapak Ibu mau belajar agama dengan menggunakan pendekatan mazhab apapun di negara ini diberi kelonggaran. Andaikan di negara ini mazhabnya satu, misalnya seperti di Malaysia ya. Salah satu negara bagian Malaysia kan terdiri dari banyak negara bagian ya. Ada negara Perlis, ada negara apa lagi Pak? Sarawak, Sabah, Kuching, dan aneka negara-negara bagian. Dan itu punya independensi. Mereka sebagiannya menegaskan, negara kami, negara bagian kami, mazhabnya Syafi'i. Bapak di sana sholat subuh enggak kunut, melanggar aturan. Denda itu. Loh kenapa? Kamu enggak kunut. Sholat subuhmu enggak kunut. Ini melanggar mazhab Syafi'iyah. Di tempat kita tidak kunut ketika sholat subuh, yaitu masing-masing. Silahkan masing-masing punya keyakinan sendiri-sendiri. Baik. Walaupun dalam masalah pembelajaran, mayoritas di negara kita mengklaim Syafi'iyah. Sehingga ada banyak orang ketika ditanya, Bapak mazhabnya apa? Syafi'i. Yang benar, iya. Coba ditanya Pak ya. Sebutkan rukun wudu menurut Syafi'iyah. Tidak tahu. Loh, katanya mazhabnya Syafi'i. Ya sudah, Bapak tadi sholat. Ya. Dalam kegiatan sholat yang Bapak kerjakan, sebutkan yang itu merupakan rukun sholat dalam mazhab Syafi'i. Tidak tahu. Loh, di mana pengaruh Syafi'iyah? Sementara Anda sendiri menilai, Anda sendiri ketika ditanya, tidak tahu. Kurang berapa menit? Sudah habis. Dia bilang ini Syafi'iyah, ini Syafi'iyah. Padahal dia sendiri nggak tahu Syafi'i. Maka yang lebih tepat sebenarnya jangan mengklaim madhab. Yang lebih tepat bukan mengklaim madhab. Yang penting sinau. Yang penting apa? Belajar. Saat kau belajar, nanti Anda akan bisa menentukan di mana posisi saya yang sebenarnya. Apakah saya bermadhab Syafi'i ataukah selain Syafi'i? Baik. Selanjutnya, kurang 5 menit. Tambahkan satu lagi. Yang keberapa?
Kelima, tidak mengikuti pendapat ulama, tidak sama dengan merendahkan ulama itu. Contohnya gimana, Pak? Ketika seseorang misalnya, saya mengikuti pendapat Malikiyah, apakah berarti dia merendahkan Imam Syafi'i? Tidak. Karena yang namanya ijtihad dengan ijtihad yang lain, kelasnya sama. Ini ijtihad ulama, ini ijtihad ulama. Maka Bapak memilih pendapat ulama A tidak sama dengan menghina ulama B. Ada sebagian orang yang punya pemahaman seperti itu. Kalau kamu tidak mengikuti pendapat Imam Syafi'i, berarti kamu menghina Imam Syafi'i. Loh, ini apa hubungannya? Tidak mengikuti pendapat ulama tidak sama dengan merendahkan ulama. Ibnu Qayyim mengatakan aqwalul mujtahidin la yajibu ittiba'uhu wa la yukaffaru wa la yufassaku man khalafaha. Pendapat ulama mujtahid tidak wajib untuk diikuti secara mutlak, sehingga tidak dikafirkan atau dinilai fasik untuk orang yang menyalahi pendapatnya. Dan ini penting ya. Karena ada sebagian orang yang mentahdzir orang lain, menghardik orang lain, memusuhi orang lain karena masalah ini. Baik, saya boleh cerita sedikit, tapi nyebut nama enggak apa-apa? Enggak boleh ya? Boleh ya? Mungkin sebagai pelajaran. Kita mengakui bahwa ulama adalah orang-orang yang beristihad, dan istihad mereka karena semangat mereka untuk mengikuti kebenaran. Tapi karena ijtihadnya ini berasal dari banyak ulama, hasilnya beda. Imam A berpendapat A, Imam B berpendapat B, Imam C berpendapat C, dan seterusnya. Sudah? Sehingga sebenarnya posisi kita ketika mengikuti ulama B itu tidak sama dengan membenci ulama C atau ulama D. Karena kita ini sejatinya hanya ngikuti istihad beberapa orang yang beristihad. Kalau enggak ikut pendapat satu, ya ikut pendapat dua. Jika kemudian dikatakan bahwasanya kalau kamu tidak mengikuti pendapat ulama A, berarti kamu menghina ulama A, merendahkan ulama A. Berarti konsekuensinya kalau saya ikut ulama A, saya menghina ulama B, menghina ulama C. Konsekuensinya berlaku seperti itu. Baik. Salah satu kawan, beliau alumni Yaman, datang dari Yaman dan berdakwah di Indonesia. Beliau ikut kelompok yang suka tahdzir itu, ngikuti gayanya Lukman Ba'abduh yang dari Jember, yang sekarang sudah ditinggalkan banyak orang. Akhirnya dia tobat, walhamdulillah, pikirannya lebih terbuka, sehingga dia merasa, saya nyesel, dulu kenapa saya harus jadi pengikut orang seperti itu. Nyalain semua orang hanya gara-gara tidak ikut fatwanya ulama tertentu. Ketika dia berubah, ketemulah dia dengan kawannya dulu. Lalu kawannya ini mengkritik. Dulu kan kamu ikuti fatwa ulama A, kenapa sekarang kau tinggalkan fatwa ulama A? Apa masalahnya? Bukankah kita nggak boleh taklid? Sehingga kalau kemudian setiap orang ikuti ulama A harus komitmen dengan ulama A itu selamanya sampai mati, itu taklid. Ketika dia pindah ke ulama yang lain, saya sekarang pindah. Saya mengikuti fatwanya Syekh bin Bas. Saya mengikuti fatwanya Syekh Utsaimin misalnya. Apakah berarti saya jadi orang fasik gara-gara itu? Karena dia kan kemudian ditahdzir gara-gara dia pindah ulama. Nah itu contoh, Pak. Kerendahan pemahaman terkait masalah bagaimana memahami khilaf. Dan ini ada di semua tempat. Mungkin di Madiun ada, di Jogja ada, di daerah-daerah yang lain ada. Dan mereka sama manhajnya dengan kita. Cuman tadi beda ulama, beda semuanya. Kesamaan kita itu banyak sekali. Qurannya sama, hadisnya sama kan ya? Bedanya cuma apa? Beda ulamanya. Yang ini ngikuti fatwanya Syekh Robi, ini tidak ngikuti fatwanya Syekh Robi, itu saja.
Yang ikuti ulamanya fatwanya Syekh Rabi ada di sini. Ya, subhanallah. Ini apa-apaan? Itulah contoh ya. Dia nggak paham tentang bagaimana metode memahami khilaf. Mungkin Anda bisa sampaikan ke mereka. Cuman sayangnya mereka itu tertutup. Jadi kalau diajak diskusi itu menghindar. Kita sebenarnya pengen, sudahlah Mas, cobalah kita diskusi dalam hal ini. Saya kalaupun salah, siap salah dan akan mengikuti Anda. Tapi kita diskusi dulu. Tapi mereka menolak untuk diskusi. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah limpahkan hidayah bagi semuanya sehingga kaum muslimin ahlu sunnah bisa mendapatkan pencerahan berkaitan dengan bagaimana kedewasaan dalam menghadapi perbedaan. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.